Ibu. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik, Ibu. Tadi pagi sebelum ke sekolah makan tidak? Makan, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Ayu, Maju Ibu. biar dari situ. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Ayu sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu cek kehadiran dulu. Marcella Olivia Senggo, Hadir, Ibu. Silviana Bunga Tukan, Ibu. Severino Sedahelu, Hadir Ibu. Adel. hadir Bu. Baik, terima kasih karena kalian pada hari ini hadir semua. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1, diriku. Subtema 1, tubuhku. Coba baca anak-anak. Tema 1, diriku. Subtema 1, tubuhku. Nah anak-anak, dari tema tentang diriku dan subtema tentang tubuhku, ada beberapa indikator yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, mengenal anggota tubuh. Yang kedua, mengetahui kegunaan anggota tubuh. Melalui sebuah tarian. Yang ketiga, mengetahui cara merawat anggota tubuh. Dan yang terakhir, menjodohkan gambar anggota tubuh dan nama anggota tubuh. Nah, kita masuk yang pertama tentang mengenal anggota tubuh. Jadi anak-anak, kita merupakan manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Siapa yang tahu? Kenapa, Elvi? Karena kita dilengkapi berbagai organ tubuh. Ya, karena kita dilengkapi dengan berbagai anggota tubuh. Anggota tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung Kaki. kaki. Nah, sekarang lihat gambar di sini. Jelas toh gambarnya? Jelas, Bisa Ibu. baca? Bisa, Ibu. Nah, ini gambar anggota tubuh secara keseluruhan. Jadi di sini sekarang Ibu akan menyebutkan nama-nama anggota tubuh dan diminta kepada anak-anak untuk menunjukkan atau memegang anggota tubuh yang Ibu sebutkan. Bisa? Bisa, Ibu. Semangat? Semangat. Lapar kah? Tidak, Ibu. Baik, yang pertama rambut. Silakan tunjuk anggota tubuh yang Ibu sebutkan. Ada Sefri, kenapa tidak tunjuk rambut? Iya, ini rambut pendek. Kepala, dahi, telinga, hidung, mulut, mata, pipi, dagu, tangan, jari tangan,
lutut, kaki. Nah, itu merupakan bagian dari anggota tubuh kita. Selanjutnya saya minta satu orang siswa untuk maju ke depan. Maju, tidak ada yang berani kah? Sekarang Ade Elvi silakan menunjukkan anggota tubuhnya dan menyebutkan nama anggota tubuh. Yang lain perhatikan ke depan. Menunjukkan anggota tubuh dan sebut namanya apa. Mulai. Tangan. Dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut dengan kepala di sini. Mata, telinga, hidung, mulut, dagu, bahu, tangan, jari, lutut, kaki. Nah, tepuk tangan untuk Ade Elvi. Nah, secara keseluruhan, jadi anggota tubuh kita itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalian tidak ada semangat ikut kelas dan ibu? Ada deh, Bu. Sekarang semua berdiri. Untuk lebih mengenal tentang anggota tubuh, di sini ibu sudah siapkan sebuah lagu dan diminta kepada semua anak-anak untuk menyanyi. Kalian dengan gerakannya, ini kita ngomong tentang anggota tubuh. Perhatikan ke ibu lagunya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, pipi, dan mata. Hidung, kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa? Bisa, Bu. Satu orang pimpin. Ayo pimpin. Kepala, pundak, lutut, kaki. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, pipi, dan mata. Hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ulang satu kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, pipi, dan mata. Hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ayo silakan pulang. Sekarang ada Zefri, kenapa tidak menyanyi? Kenapa tidak menyanyi? Kenapa? Tahu Tidak tahu, orang suka tahu dari tadi, kenapa tidak tahu? pulang ibu, tidak tahu. Minggu depan jangan pulang kesalahan sama. Anak-anak bagaimana dengan mengenal anggota? Ya silakan duduk. Bagaimana dan mengenal anggota tubuh? Ada pertanyaan atau sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah sekarang kita masuk yang kedua, yaitu mengetahui kegunaan anggota tubuh melalui sebuah tarian. Sebelum ibu melanjut ke subpokok yang mengetahui kegunaan anggota tubuh melalui sebuah tarian, ibu ingin bertanya. Tadi anak-anak ke sekolah makan. Makan, Ibu. Kalian makan kan menggunakan sendok, ya kan? Iya. Atau menggunakan tangan? Tangan, Bu. Tangan, Tangan, makan. dan mulut. Menggunakan mulut. Maksudnya kalian kan makan nasi, dikunyah oleh mulut, ya kan? Iya. Berarti di sini mulut salah satu anggota Tubuh. Untuk pegang sendoknya menggunakan Tangan. Tangan anggota tubuh tidak? Anggota tubuh. Ibu yang berjalan ini, ibu berjalan mengeliling, kalian menggunakan apa? Kaki. Kaki. Saya melihat kalian menggunakan apa? Mata. Jadi di sini anggota tubuh yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita itu sangat berperan penting dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari. Apabila salah satu anggota tubuh kalian tidak ada, apa yang terjadi?
Contohnya mata kalian buta atau baca, tidak bisa melihat. nah, tidak bisa membaca, tidak bisa melihat. Kalau telinga kalian tidak ada, Tidak bisa mendengar. Nah, tidak bisa mendengar. Nah, sekarang Ibu sudah siapkan video, jadi kalian nonton dan simak isi videonya. Film perang. Iya. Film perang kan Ibu? Bisa nggak? Bisa Ibu. Enggak. Ini tarian bukan film perang. Film perang macam apa orang? Itu di mana, Bu? Ah, ini di Manggarai di kampungnya Ibu. Kalian sih pernah ke kampungnya Ibu? Pernah Ibu. Pernah, Bu. Jauh kan jauh. Tidak jauh, hanya 2 jam. Berapa jam, Ibu? 2 jam. Jangan sudah. Jangan. Oh, ada yang goyang, Ibu. Ada Ya, joget-joget ada. kan Ibu? Oke anak-anak, videonya sudah habis. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika menonton video ini? Takut. Senang Ibu. Senang. Kenapa takut? Kenapa itu ada ada pukul, pukul? Ibu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan kegunaan anggota tubuh yang terkandung dalam video ini, jadi Ibu jelaskan sedikit. Video ini merupakan salah satu jenis video di mana masyarakat Manggarai memainkan tarian budaya ini, tarian caci yang namanya dari Manggarai. Nah, anak-anak, dalam tarian caci yang sudah anak-anak nonton, di situ ada beberapa anggota tubuh kita yang sangat berperan penting sehingga permainan atau tarian caci ini bisa dibawakan dengan baik. Kira-kira yang anak-anak lihat, anggota tubuh apa saja yang berperan penting dalam tarian tadi? Tangan, kaki, Tangan, kaki, mata. Tangan, kaki, mata, Mata. mulut, Telinga Ibu. Mendengar. telinga. Nah, yang pertama itu tangan, yang kedua kaki,
mulut dan telinga dan mata. Mata. Yang pertama kaki. Kegunaan kaki dalam tarian caci tadi apa, siapa yang tahu? Saya Bu, untuk melompat dan berlari. Berjalan. Nah, jawaban dari anak-anak semua benar. Jadi kegunaan kaki itu yang pertama untuk berjalan, yang kedua untuk melompat, dan juga ada untuk berlari. Nah, kenapa dalam permainan dalam tarian caci itu orang tuh harus lari atau berjalan? Nah, yang pertama itu agar si lawan atau orang yang memainkan caci ini dia bisa bukan kalah, bisa menghalaukan apa namanya dalam permainan bola kaki itu apa yang kayak gocek begitu. Oh, Tendang. bisa menghalaukan ini lawan. Itu yang pertama, yang kaki. Terus yang kedua kegunaan dari tangan. Kegunaan dari tangan itu anak-anak yang pertama untuk memegang parang. Bukan parang, memegang cambuk. Cambuk dalam bahasa Manggarainya itu adalah lari. Nah, memegang cambuk, habis itu memegang penangkis. Penangkis tadi itu yang berbentuk bulat, lihat toh? Iya, Ibu. Terus tangan itu juga digunakan untuk memukul lawan. Bisa? Bisa? Bisa, Ibu. Lapar kah? Iya, Ibu. Terus berikutnya ada mata. Mata di dalam tarian caci anak-anak digunakan untuk melihat lawan. Melihat lawan dalam artian kira-kira cara memukul lawan itu bagaimana? Lawan itu arahnya dari mana? Dia pukul saya itu bagaimana supaya kita tuh bisa mengambil siasat atau cara untuk menangkis pukulan lawan. Kita harus mampu melihat lawan. Oh, siapa lawan tuh dari situ. Maka cara tangkis saya itu begini agar kita tidak kena cambukan. Bisa? Bisa, Ibu. Habis itu mulut. Nah, mulut ini digunakan untuk melantunkan sebuah nyanyian. Melantunkan sebuah nyanyian. Di awal video tadi ada tuh orang yang menyanyi. Ada, Ibu. Yang lain lihat tidak video tadi? Lihat, Ibu. Yang semangat bisa tuh, yang semangat. Masih pagi juga sudah lemah. Kenapa? Masih semangat Ibu. Jawab, kalau ibu tanya jawab, ya. Nah, anak-anak, itu tadi kegunaan dari anggota tubuh kita melalui sebuah tarian. Tarian caci tadi dari mana? Manggarai. Sekarang kita masuk cara merawat anggota tubuh. Cara merawat anggota tubuh. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna karena dilengkapi dengan anggota tubuh. Nah, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus mampu menghargai apa yang telah diciptakan Tuhan. Salah satunya adalah dengan merawat anggota tubuh. Nah, cara-cara merawat anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang sering anak-anak lakukan apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Terus Potong kuku. mandi. Tiap satu hari 3 kali. Satu hari 3 kali. Benar, mandi satu hari 3 kali. Ibu. Nah, cara-cara merawat anggota tubuh yang pertama itu mandi yang rajin dan jangan lupa menggunakan apa? Sabun. Nah, anak-anak, yang pertama mandi dengan rajin menggunakan sabun. Tadi anak-anak ke sekolah nih mandi atau tidak? Mandi. Siapa yang tidak mandi? Mandi semua. Bu. Mandi semuanya. Oh, ini Sefrin tidak mandi. Sefrin kenapa tidak mandi? Bang Sabun Bilang. tidak ada. Air mama tidak kasih. Kau jangan asal-asal. Mama tidak mungkin tidak kasih air untuk kau datang sekolah. Jadi yang pertama kita harus mandi. Satu hari minimal berapa kali mandi? 2 kali. 2 kali. Siapa yang 3 kali? Elvi. Benar tidak 3 kali? Panas, Ibu. Oh iya kan? Jadi minimal 2 kali. Mandi juga harus menggunakan sabun. Jangan hanya mandi pakai air. Di bak tak ada mandi. Itu sudah di luar cara merawat anggota tubuh yang kita pelajari hari ini. Iya, Yang kedua adalah sikat gigi menggunakan apa? Odol. Jangan pakai odol, pakai Pepsodent. Agak maksudnya kita ini memang dari kampung, tapi jangan terlalu kampungan. Usahakan pakai
sikat gigi menggunakan Pepsodent. Ibu. Tadi sikat gigi tidak. Sikat Ibu. Tetap udu. Pakai itu. Pakai apa? Pakai riso dia Ibu. Riso. Sembarang. Riso itu untuk cuci pakaian, bukan untuk sikat gigi. Nah, kita sikat gigi itu harus menggunakan Pepsodent. Kenapa waktu kita sikat gigi itu harus menggunakan Pepsodent? Agar jangan bau. agar Bebas bersih, dari kuman. tidak bau, bebas dari kuman. Mencegah gigi berlubang. Iklan. Yang terpenting juga waktu kita omong dan sesama teman itu percaya diri. Jangan sampai kita omong, teman bilang, ih dia punya gigi itu apa? Kotor, bau, saya tidak mau berteman dengan dia. Makanya itu kalau kita sikat gigi itu menggunakan Pepsodent. Ibu takutnya ini datang sekolah tidak sikat gigi karena sekarang kan begini tau pikiran, sekarang kan ibu COVID kan ada masker, ambil aja masker pakai tidak mau sikat gigi. Sikat gigi. Ibu. Oh sikat gigi. Olive bagaimana? Sikat gigi tidak tadi pagi. Sikat Ibu. Rajin sekali. Berikutnya rajin membersihkan kuku. Jadi anak-anak, kuku kalian tuh jangan biarkan panjang. Kuku sugunting semua tak kuku. Sudah Ibu. Kenapa kita punya kuku tuh jangan biarkan panjang? Jadi setan Ibu. Jangan masuk Ibu. Cacing. Jangan Kotoran jangan masuk di Bakteri. di kuku di kuku. Contohnya kalian pulang sekolah di sekolah kalian main kotoran atau tanah nanti kan tanah itu melekat di kuku kalian. Pulang kalian tidak mau cuci tangan langsung makan begini pakai tangan terus. Tahu saja anak SD kamu usia kamu ini usia tidak bisa diatur kamu. Jadi makan menggunakan tangan. Kalian tidak tahu di kuku-kuku kalian itu ada kuman penyakit. Nah, masuklah bersamaan dengan makanan kuman penyakit yang menempel di kuku. Maka kalian akan Sakit perut. Oh, sakit perut. Iya, Bu. Yang berikutnya, keramas rambut menggunakan Sampo. Biasa Ibu pendek. Kalian kalau keramas rambut biasanya pakai apa? Sampo. Biasanya hanya pakai sabun toh? Ada Ibu. Saya Pakai apa? rambut pendek Ibu pakai sabun Ibu. Langsung mandi. Oh, Tidak berarti keramas, nanti Ibu. kalau rambut su panjang berpakai sampo gitu. Yes, Ibu kasih. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, kita keramas rambut harus menggunakan sampo. Sampo. Kenapa kita harus rajin keramas rambut supaya tidak ada kutu, ketombe, tetap bersih, tidak berkilau, Bebas ya. berekspresi. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi itu cara merawat anggota tubuh. Nah, anak-anak masih semangat toh? Masih. Di sini Ibu sudah siapkan teks lagu dan Ibu akan bagikan ke kalian, kita nyanyi bersama. Ibu. Saya Ibu di belakang dulu saya. Yang di belakang maju ke depan dulu. Nah, sekarang Elvi maju. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu jelas dulu lagunya. Lagunya ini nadanya itu mengikuti lagunya siapa yang lagi tren? Oh, Siti Badriah. Yang Siapa tuh Siti? Siti Badriah itu penyanyi, masa tidak tahu? Siti Badriah lagunya yang saya tahu itu lagu. Tahu. Oh, berdiri. Nadanya seperti lagu itu, tetapi liriknya kalian lihat di teks. Dapat teks semua toh? Iya. Oh, yang tidak dapat bisa gandeng dan temannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh tentang kita nyanyi bersama-sama. Hai kawanku, mari kita menjaga kebersihan anggota tubuh dari serangan kuman penyakit. Rajin gosok gigi menggunakan Pepsodent. Keramas pakai sampo agar rambut sehat dan rapi. Sebelum kita makan, mari
mencuci tangan. Setiap pagi sore mandi dengan sabun wangi. Tubuh kita sehat, jiwa pun ikut kuat. Mari melatih diri dimulai sejak dini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang di belakang bisa? Bisa Ibu. Oke. Sekarang kita nyanyi bersama dengan gerakannya ya. Gerakan contohnya hai kawan, berarti hai kawanku. Bisa toh? Bisa Ibu. Kalau sikat gigi itu bagaimana sikat gigi? Kalau makan? Makan. Mencuci tangan? Cuci. Oke. Kalau tubuh kita sehat, jiwa ikut kuat bagaimana? Begini, begini. Oke, kita mulai. Hai kawanku, 1, 2, 3. Hai kawanku, mari kita menjaga kebersihan anggota tubuh dari serangan kuman penyakit. Rajin gosok gigi menggunakan Pepsodent. Keramas pakai sampo agar rambut sehat dan rapi. Sebelum kita makan, mari mencuci tangan. Setiap pagi sore mandi dengan sabun wangi. Tubuh kita sehat, jiwa pun ikut kuat. Mari melatih diri dimulai sejak dini. Saya minta adik Sevrin maju. Ada Evie silakan pulang. Nah, dari tadi kita boleh nyanyi, ada Sevrin tidak menyanyi. Sekarang ada Sevrin menyanyi. Samanya sendiri. Menyanyi bersama-sama. Satu orang ton. Ada yang ton. Hai kawanku, 3. Hai kawanku, mari kita menjaga kebersihan anggota tubuh dari serangan kuman penyakit. Rajin gosok gigi menggunakan Pepsodent. Keramas pakai sampo agar rambut sehat dan rapi. Sebelum kita makan, mari mencuci tangan. Siap pagi sore mandi dengan sabun wangi. Tubuh kita sehat, jiwa pun ikut kuat. Mari melatih diri dimulai sejak dini. Tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk. Dan sekarang kita masuk ke menjodohkan antara gambar anggota tubuh dan nama dari anggota tubuh. Di sini Ibu sudah siapkan nama dan gambar dari anggota tubuh. Ibu minta 3 orang maju ke depan. Itu di belakang 2 orang maju ke depan. Sama Neta maju ke depan. Silakan pegang satu-satu. Awak jalan. Nah anak-anak, yang teman kalian pegang itu adalah gambar dari beberapa anggota tubuh. Sekarang tugas kalian adalah di sini Ibu akan menyiapkan nama anggota tubuh sesuai dengan yang digambar. Di sini Ibu sudah siapkan pertanyaan. Nanti jawaban dari pertanyaan ada di sini. Bisa? Bisa Ibu. Pertanyaan pertama. Aku adalah salah satu dari anggota tubuh. Tanpa aku, kalian tidak bisa melihat. Siapakah aku? Saya Ibu. Saya Ibu. Ibu. Olive. Nah, silakan duduk berdampingan dengan teman yang pegang. Berdiri maksudnya berdiri. Yang kedua, aku adalah salah satu bagian dari anggota tubuh. Tanpa aku kalian tidak bisa mendengar. Saya Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Ibu, saya Ibu. Oh, ada Femi.
terakhir, aku adalah salah satu bagian dari anggota tubuh. Tanpa aku, kalian tidak bisa berjalan. Saya Ibu. Ayo maju. Tetap berdiri di situ. Nah, sekarang jawab sama-sama apakah jawaban dari teman-teman kalian yang berdiri di depan ini benar atau salah. Yang pertama, aku adalah salah satu anggota tubuh. Tanpa aku, kalian tidak bisa melihat. Siapakah aku? Mata. Benar toh jawaban dari teman Olive dengan teman Rina? Benar, Ibu. Olive, silakan kembali. Terima kasih, Bu. Yang kedua, aku adalah salah satu anggota tubuh. Tanpa aku, kalian tidak bisa mendengar. Siapakah aku? Telinga. Siapa yang pegang Penny. Benar toh jawaban mereka berdua? Benar, Tepuk Bu. tangan untuk mereka. Yang terakhir, aku adalah salah satu anggota tubuh. Tanpa aku, kalian tidak bisa berjalan. Siapakah aku? Kaki. Tepuk tangan untuk teman Ayu dan teman Esti. Silakan kembali. Nah, baik anak-anak, dari penjelasan Ibu mulai dari mengenal anggota tubuh sampai menjodohkan anggota tubuh dan nama anggota tubuh, sudah mengerti atau ada pertanyaan? Sudah, Ibu. Tidak ada pertanyaan? Iya, Ibu. Baik, jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan dilengkapi dengan anggota tubuh. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus mampu merawat anggota tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Karena dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari tidak terlepas dari peran anggota tubuh kita. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Jadi Ibu harap pulang tetap belajar mengenai materi hari ini karena minggu depan kita adakan tes. Bisa? Bisa, Ibu. Nah, sekarang kemaskan alat tulis kalian, silakan pulang. Hati-hati di jalan sebelah kiri.